atau ketua kelas, coba bicarakan dengan Pak Joko, minta fasilitas Zoom. Harinya terserah saja, mudah-mudahan saya bisa ya. Karena saya udah pernah tugas relatif longgar. Saya hanya masih ngajar aja di S1 tuh juga. Lalu saya kepengen mengulang itu tentang teori-teori apa etika ya. Artinya etika sebagai sebuah filsafat moral, walaupun nanti itu mau diberikan oleh Prof. Joko setelah UTS. Saya akan coba mengulang itu sampai menghabiskan bacaan dari Nikel ini. Jadi teori-teori etika yang berkaitan dengan apa? Paling tidak utilitarianisme dan deontologi. Ya. Kita akan diskusikan bersama lagi kalau kalau masih ada kesempatan. Ya. Artinya utilitarianisme karena perbuatan atau karena utilitarianisme aturan. Ya. Nah, deontologi itu apakah pandangan filsuf Kant maupun Rawls ya, yaitu kan yang bisa kita jadikan pegangan untuk mengambil keputusan yang etis paling tidak. Tentu kita akan singgung teori-teori hedonisme, lalu apa lagi itu, ada lagi endominisme atau apa. Kita akan bicarakan sama-sama, diskusikan. Ya. Paling enggak ada pegangan teori untuk mengambil keputusan yang etis. Walaupun nanti akan diberikan secara lebih mendalam oleh Prof. Joko. Saya akan mulai sekarang. Share dulu. Oke. Siapkan dulu. Jadi ini adalah prinsip etika. Artinya the ethical ini bisa di-download tuh. Kemarin salah satu Bu Sapa itu sudah punya ya, di-download, nanti dibaca, didiskusikan, dalami sendiri. Ya. Jadi kali ini kita akan bicarakan the ethical principle applied prior to disaster. Biasa bahasa Inggris saya sendiri kesulitan, tapi paling tidak eh, kita paham juga. Jadi prinsip prinsip etika yang diaplikasikan, ya. Artinya sebelum prior yang mendahului bencana, ya, ya. eh, Introduction-nya ya, untuk langkah-langkah pencegahan, ya. Jadi pengenalan langkah pencegahan. Semua orang itu di sini dikatakan ya, hendaknya memperoleh manfaat. Manfaat dari apa? Langkah-langkah pencegahan bencana, ya, yang menjamin dengan cara yang tepat perlindungan mereka dari apa? Cedera fisik dan perlindungan apa? Aset-aset mereka ya. Dan juga mampu memberikan tingkat ketahanan resilient yang tepat dengan memanfaatkan apa feedback situ umpan balik. Tentu umpan balik dibutuhkan dari beberapa negara. Ya. Tentang tentang apa di situ tentang pengalaman, pengalaman dalam menangani semua kemungkinan jenis bencana. Ya. Kalau di Indonesia itu bencana lengkap sekali, ya karena alam, karena faktor manusia juga. Alam beragam sekali dari gunung, tsunami. Ya. Tapi di negara lain kita juga perlu artinya feedback gitu.
tentang pengalaman negara-negara lain dalam menangani. Di situ disebutkan dalam menangani eh, apa ini experience of dealing with all possible type of disaster. Jadi dalam menangani semua kemungkinan jenis bencana. Nah, di situ juga dikatakan bahwa tindakan itu secara khusus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Berbagai kemungkinan dan beragam kategori orang yang rentan, ya. Sehingga dapat memberikan jaminan yang lebih baik mengenai apa tindakan keamanan itu. Nah, di situ ya ada pentingnya lingkungan yang sehat. The a matter of good quality healthy environment. Ya, artinya ekosistem hubungan langsung antara kualitas lingkungan termasuk perlindungan ekosistem ya terhadap tingkat paparan terhadap kejadian alam dan kemampuan masyarakat itu bereaksi. Ini bisa ya agar apa? Mengurangi kerentanan dan meningkatkan vulnerable and more secure dan menambah apa? Secure keamanan, meningkatkan more secure. Nah, yang berikutnya ini education, training, and awareness rising about resilience of disaster. Jadi pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran. Ya. Rising awareness, meningkatkan kesadaran. Tentang apa? Tentang resilient to disaster, ketahanan terhadap bencana. Nah, sebentar saya keluar dulu dari ini, ya. Kita akan bicarakan education training. Nah, bagaimana menurut apa sebetulnya apa sih manfaat pendidikan dan training ya pelatihan-pelatihan eh, keben- kebencanaan itu ya. Jadi di Indonesia negeri dengan beragam bencana karena letak kita yang menurut para ahli-ahli geologi atau apa di atas tiga lempengan besar ya dengan cincin apa cincin api. Nah, belum karena faktor non alam ya. Nah, kalau Bapak Ibu coba apa atau Bapak Ibu semuanya pernah S1. Sampai sekarang itu saya tidak tahu, tidak ada di kurikulum sarjana di banyak perguruan tinggi yang mencantumkan manajemen atau apalah istilahnya ya tentang kebencanaan ya. Padahal mungkin di negara-negara lain, apalagi Jepang itu masuk kurikulum bahkan di tingkat non perguruan tinggi. Nah kita kalau di Jogja yang punya S, pasca sarjana yang di pasca sarjana manajemen bencana dua UPN dan Gajah Mada ya coba Bapak Ibu renungkan tuh S1 nggak ada tidak harus jurusan bencana manajemen bencana tapi paling tidak dalam kurikulumnya minimal dalam mata kuliah pilihan. Lalu selain itu mungkin teori dan pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa S1 ya. Nah kalau itu tadi dikatakan masyarakat ya gunanya apa sebetulnya? Pelatihan itu, pendidikan pelatihan. Jadi di sini dikatakan semua orang ya, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Di sini dikatakan ya, eh, including children and people with disability, ya, those who care for them, ya, artinya keluarga mereka, orang-orang yang mengasuh mereka, guru, pegawai negeri sipil, direktur, karyawan, perusahaan berhak menerima instruksi. Instruksi itu bisa lewat pendidikan dan pelatihan yang tepat yang mampu memperkuat ketahanan mereka.
terhadap bencana dan menciptakan pandangan budaya pencegahan dan adaptasi terhadap risiko. Saya kembali ke sini. Gunanya latihan kira-kira apa, Bapak Ibu? Latihan lah, latihan yang berkaitan dengan bencana atau mungkin tentara. Tentara kan perlu latihan juga. Saya ini agak menyimpang sedikit. Saya tinggal itu di Jalan Kaliurang, Kentungan lah. Ya, saya punya rumah kecil di situ, saya tinggal. Itu dekat dengan batalion, komplek batalion yang luas tuh Jalan Kaliurang masuk. Siapa yang tinggal di Jogja, itu luas sekali. Nah, karena saya dekat situ ya, kan paling tidak saya melihat fenomena. Itu dalam satu, saya sering melihat mereka tuh tentara ya, pakai truk, pakai eh, kendaraan lapis apa itu, lapis baja lah, keluar diri. Lalu malam juga saya sering lihat, saya tanya sama sama orang di situ, sama tante, mereka latihan, latihannya di Gunung Kidul. Latihan, saya pikir tentara itu cuma di barak, kalau baru situasi gawat ada perang di perang. Latihan itu rutin, karena saya sering lihat, ya. Kalau dengar trompet pagi atau apa ya sering sampai ke rumah saya terdengar. Nah, gunanya latihan itu untuk apa kira-kira? Latihan itu perlu di situ dikatakan. Ya, untuk apa Bapak Ibu? Latihan, Mengurangi kepanikan, Pak. mengurangi kepanikan. Ya, sepakat saya. Apalagi yang lain mengenai Menghadapi bila terjadi bencana, Pak. ya Menghadapi menghadap bila terjadi bencana. ya ya sepakat Izin saya. untuk meningkatkan kapasitas, Prof, sekaligus untuk evaluasi. Iya ya, itu ya untuk meningkatkan kapasitas sekaligus evaluasi. Ya. Kalau semua ini dikerucutkan sebenarnya, iya apa kira-kira latihan? Gunanya latihan. Meningkatkan kesiapsiagaan. Menyiapkan kesiapsiagaan, ya. Kalau dikerucutkan lagi, ya. Kalau orang terlatih itu, katakanlah, jadi apa ya? Siap latihan itu kan tadi menciptakan kesiagaan dan apa? Tidak tidak gagap ketika betul-betul terjadi bencana. Nah, gunanya latihan jadi tidak tidak panik, tidak gagap. Nah, harus diakui kita mungkin masih kurang dalam hal itu ya, latihan gitu. Berkat latihan, kalau terjadi keadaan ini lebih siap. Latihan itu menjadi ya seperti yang disampaikan Bapak Ibu, kalau dikerucutkan itu latihan kan menjadi hal penting ya, agar saat betul-betul terjadi bencana, nanti tim yang menanganinya itu juga tidak tangguh. Nah, termasuk penduduk kalau misalkan lewat sekolah-sekolah, perguruan tinggi, ya ada pendidikan bencana, ada praktek, semacam latihan. Nah, program latihan itu juga harus apa? Terus dievaluasi. Nah, kelemahan kita ini kalau mau diakui, banyak program yang saya tidak mengatakan tidak dievaluasi. Evaluasinya itu asal-asalan. Ada program yang bagus ya. Setahu saya dulu program keluarga berencana itu dievaluasi ya. Jadi program apapun ya nggak dievaluasi, termasuk program pendidikan. Saya ngajar ini kan nggak dievaluasi, harusnya dievaluasi. Gimana ngajarnya? Cara evaluasinya terserah, ditanya mahasiswanya, dilihat ini bahan bacaan-bacaannya, gurunya atau dosennya. Nah, kelemahan kita itu. Jadi program latihan pun itu harus dievaluasi. Dievaluasi apa? Setiap saat lah atau secara periodik ya. Untuk apa? Mengoptimalkan cara cara penanganan korban dalam menghadapi kejadian kejadian berikut yang tak terduga.
Apalagi bencana ini kan semakin beragam, semakin beragam. Ya. Karena makin beragam, pihak yang terlibat dalam penanganan korban bencana tak hanya ya, ya mungkin tak hanya tenaga medis, tapi ahli lain, psikolog, ahli kimia, ahli radioaktif, ahli-ahli lainnya, termasuk belajar lah. Ya, Bapak Ibu masih lekat dalam ingatan Kanjuruan itu bencana itu berapa yang meninggal. Bagaimana maaf polisi menangani malah di kerumunan itu kan kerumunan atau apa? Ribuan orang nonton sepak bola dalam dalam sebuah apa stadion. Begitu terjadi kerusuhan malah disemprot gas air mata. Panik semua. Ya. Sudah begitu mungkin konstruksinya ya. Pintunya terbatas ditutup karena takut orang yang nggak bayar masuk. Begitu terjadi seperti itu. Ya. Nah, itu saya tidak tahu dievaluasi. Saya dengar katanya stadion itu dilarang digunakan sebelum dievaluasi secara menyeluruh dan di ditata ulang lah, terutama pintu-pintu daruratnya. Ya, mungkin ada contoh yang bagus ya, yang ya kita kan perlu juga belajar dari pengalaman. Ketika saya ketika saya menunaikan rukun kelima itu, saya lupa tahun berapa, 2004, ada kejadian itu, kejadian bencana yang tabrak-tabrakan di terowongan karena panik kan, salah arah. Nah, itu kan tidak sekali itu, ya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Saudi? Saya hanya tahu yang di kerajaan Saudi itu belajar dari mendatangkan ahli-ahli eh, sepak bola dari Inggris, kerumunan untuk menata itu, ya. Didatangkan ahli-ahli untuk mengatasi bencana karena kerumunan, ya. Karena kerusuhan di kerumunan itu dulu di stadion sepak bola di Inggris beberapa kali terjadi terus belajar dari situ. Itu saya lihat sendiri artinya saya sempat ke rumah sakit apa yang di Mekah ya. Waduh, tapi mereka memang siap ya karena negara kaya. Rumah sakitnya tuh baik, oh, terus maaf korban itu mayat itu udah tinggal kakinya di ini tarik di mesin pendingin ya. Wakil dari pemerintah Indonesia melihat ya, ya tidak ada salahnya kita belajar dari ya, pihak lain cara latihan. Sama seperti saya eh, kalau kita bicara etika, tentu etika itu juga erat kaitannya dengan norma. Norma itu juga tertulis menjadi aturan. Katakanlah bencana Agustus kemarin, akhir Agustus ya, itu kan bencana. Berapa eh, gedung yang rusak ya, dibakar, berapa korban jiwa. Itu kerusuhan yang seperti itu pernah terjadi juga dan kita masih ingat itu di Amerika Serikat kan. Ketika kerusuhan terjadi di kota-kota besar di era Trump itu karena faktor apa? Rasis atau apa yang saya tidak tahu faktor pencetusnya, penjarahan di mana-mana, kota-kota besar di Amerika terbakar, burning, ya. Lalu Trump memerintahkan Jenderal siapa? Ya, Jenderal McKinley atau Bapak Ibu bisa baca bisa lihat di internet untuk memerintahkan tentara aktif mengatasi kerusuhan itu. Tentara aktif. Nah, kalau tentara aktif secara normatif ya, secara itu harus patuh pada perintah Panglima tertinggi.
Sistemnya kan sama. Kepala pemerintahan dalam hal Amerika presiden, kepala pemerintahan kita dalam hal eh, Indonesia adalah presiden juga, bukan perdana menteri kan. Kita menganut sistem presidensial. Nah, Jenderal McKelly, ya saya ingat ya McKelly kalau nggak salah, Jenderal Panglima Tentara Gabungan Amerika, Kepala Staf Gabungan, menolak perintah itu, menolak dengan tegas untuk mengerahkan tentara aktif. Itu kan kalau menurut Bapak Ibu gimana? Etis tidak? Menolak Panglima tertinggi. Itu insubordinasi. Itu memotong garis komando. Ya, artinya tidak sesuai garis komando. Tentara itu kan apa yang diperintahkan hanya siap saja. Tetapi dia memang memenuhi, tapi bukan tentara aktif. Masih bisa dibuka itu di eh, internet ya, di eh, medsos lah. Yang dikerahkan tuh Garda Nasional, National Guard ya. Garda Nasional itu kayak milisi lah, yang dipersenjatai. Lah, menurut Bapak Ibu itu etis tidak? Indonesia kemarin sudah mengerahkan tentara. Prabowo sudah mengerahkan tentara. Walaupun tentara hanya untuk SEWOR. Tentara udah turun dari barak ya, turun. Itu kasus Amerika yang Jenderal Kelly itu eh, etis tidak? Dia menolak perintah, menolak Panglima tertinggi. Tapi dia hanya memenuhi dengan Garda Nasional. Dia menolak dengan tegas. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu kalau seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Gimana Bapak Ibu? Ya mudah-mudahan kalau nanti katanya diprediksi kalau situasinya memburuk ya, karena generasi Gen Gen Z atau Gen Z ya, yang lahir 2000 berapa? 1917 sampai 2014 itu generasi Z itu kritis sekali di mana-mana. Ya, sekarang mereka sangat kritis ya. Nah, mudah-mudahan kalau terjadi seperti itu, jangan jangan dikerahkan tentara lah. Tentara itu untuk tugas tentara satu loh, mempertahankan negara dari luas. Dia kalaupun bencana eh, mungkin paling cepat dikerahkan, bencana alam atau apa. Tapi kalau mengatasi seperti itu sejauh masih bisa ya. Karena tentara dilatih untuk kill or to be kill. Ya, naluri mereka ya kokang senjata ditarik. Nah, itu memang latihannya seperti itu. Nah, saya kembali ke tadi ya, soal latihan tadi itu. Bapak Ibu masih ingat kadang-kadang dari bacaan itu ya. Bentar, share training ya. Banyak keberhasilan ya dalam penanggulangan bencana itu berkat latihan yang rutin. Apa misalnya Bapak Ibu masih ingat ya? Misalnya apa? Ketiga apa? Ketiga Prancis pada tahun berapa itu? Ya, Prancis dilanda serangan apa? Serangan bom teroris ya. Bom teroris yang meledak di apa? Bandara Orly ya. Bandara Orly Paris yang menewaskan 9 orang kalau nggak salah. Ya, di bawah 10 lah. Tapi kita tidak bicara kuantitatif ya. Boleh menewaskan 9 orang dan melukai 50 orang ya. Eh, Nah, mereka lebih siap dan diakui oleh dunia karena latihan. Ya. Juga penanganan korban di mana itu? Di Amerika kan pernah yang di Boston itu. Ya. Eh, Latihan, berkat latihan juga
yang membuat penanganan korban saat terjadi serangan bom di di Boston ya tahun berapa tahun awal 2000 awal 2000 bukan awal 2014 kalau nggak salah ya nggak salah ingat itu banyak mendapat pujian ya saat diselenggarakan lomba maraton di Boston ya nah 2 jam setelah pemenang itu memasuki garis finish terjadi 2 ledakan yang melanda hampir bersamaan di dekat garis finish itu ya. Nah, padahal saat itu masih ada 5 ribuan pelari kan yang belum masuk garis finish. Yang meninggal itu hampir 300. Nah, ternyata pelaku peledakannya yang laki-laki kulit putih yang berasal dari pecahan Uni Soviet ya. Itu kisah tersendiri bagaimana persoalan informasi juga. Tapi itu diakui dunia ya bahwa semua penanganan itu begitu baik karena berkat latihan. Ya. Saya nggak tahu di Indonesia, ya kita harus akui lah ya. Kita masih semuanya belajar. Ya, belajar juga menyelenggarakan pendidikan, belajar juga bernegara. Jadi nation is learning. Tapi tidak boleh belajar terus. Tentu seperti itu. Nah, dalam hal penanganan bencana, sejarah mencatat bahwa Indonesia itu sebenarnya punya tokoh yang berperan penting. Ya, Indonesia punya tokoh yang berperan penting dalam perspektif penanggulangan bencana, termasuk pendidikan bencana. Ya, yaitu sahabat pendiri Muhammadiyah. Nah, itu tercatat dalam sejarah kebencanaan di Indonesia. Yai Haji orang Jogja, pendiri Muhammadiyah itu sahabat. Nah, ada yang ingat Bapak Ibu? Kiai Haji Haji Ahmad Dahlan. Dahlan. Ya, ya Haji Ahmad Dahlan ya, orang Jogja tuh. Ya, beliau tentu sudah wafat ya. Nah, itu bahkan dikatakan sebelum orang Eropa itu membangun sistem penanganan bencana, pendidikan bencana, pelatihan bencana. Jadi Pak anu Ahmad Dahlan itu sudah lebih dulu menggagas eh, pelatihan, pendidikan, dan mempraktekannya dengan mendirikan apa itu yang yang sekarang katanya menjadi cikal bakal itu. Nah di mana-mana Muhammadiyah kan punya rumah sakit itu yang disebut apa itu eh, apa PKO apa itu ya. Ya, nah itu menjadi jaringan rumah sakit di bawah organisasi syarikat itu Persyarikatan Muhammadiyah dan di dalamnya ternyata eh, para medis dan dokternya sampai sekarang pun ya relatif aktif di itu pendidikan dan pelatihan. Ya. Nah, moga-moga pengalaman menangani korban bencana yang erat kaitannya keberhasilannya erat dengan pendidikan dan pelatihan ya pada serangan di Boston maupun Paris ya maupun Brussels itu bisa menjadi pelajaran bagi kita tentu Indonesia yang kalau mau diakui sering kedodoran saat terjadi kejadian serupa ya mungkin berkat latihan ya. Ya. Kita masih ingat ketika terjadi serangan apa itu di Jalan Tamrin itu ya eh, itu kan harusnya banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Artinya Indonesia bisa mengantisipasi juga mungkin training ya. Ya, seperti sekarang ini. Ini hanya 2 perguruan tinggi di Jogja yang membuka program magister S2 ya, program pasca sarjana manajemen bencana. Teori itu perlu ya, sering harus diajarkan, tapi training atau latihan untuk menghadapi kejadian sebenarnya
masih jarang atau bahkan mungkin tak pernah dilakukan. Padahal training itu merupakan komponen penting keberhasilan menangani korban bencana. Ya mudah-mudahan ke depan ya lebih serius dilakukan. Saya mau tanya, kita nggak usah takut melakukan otokritik ya. Bapak Ibu pernah ke kampus Babarsari, ke gedung kampus Babarsari? Pernah tidak? Prof. Atau belum? Pernah, Ya, Prof. nah, pernah. Pernah berinteraksi di gedung itu atau lihat dari luar misalnya? Ke perpustakaannya, Prof. Ya, ke perpustakaannya ya. Itu itu bangunan itu 5 lantai ya, dengan 1 lantai di bawah tanah untuk parkir. Kalau coba lihat konstruksinya, saya tidak bayangkan, tidak berani membayangkan kalau tiba-tiba terjadi gempa dan masih jam kuliah yang padat, ya, lewat mana? Ya, entrance dan exitnya itu cuma satu. Orang panik tabrak-tabrakan, ya. Lalu tidak ada satupun, saya tidak melebih-lebihkan, apa itu smoke detector. Nah, coba Bapak Ibu, bangunan lama di Babarsari, bangunan lama, mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu lah, kan masih ada gedung lama. Itu semua ada smoke detector, tapi tidak satupun yang berfungsi. Ya, itu kita kan selebor betul. Saya tidak bayangkan bangunan yang sekarang itu yang lantai 5 kalau terjadi, apakah karena eh, terbakar atau ada gempa. Ya, bisa jadi bukan karena gempa itu, karena panik ada mahasiswa loncat. Nggak ada jalan exit kalau itu di ruang yang di pojokan. Kadang-kadang saya akan melihat juga, ya kalau ngajar di lantai 3 di pojok, ya, ya modalnya ya, karena orang beragama ya, udahlah baca Al-Fatihah atau ayat kursi, selain selalu waspada. Ya, artinya hal-hal seperti itu seharusnya perguruan tinggi apalagi ngajar ada S2 manajemen harus ditata ulang. Tapi ya ini untuk autokritik untuk kita saja. Mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu memegang apa Pinpro atau apa harus perhatikan yang seperti itu. Ya. Nah, latihan bertahun-tahun itu berperan besar ya dalam kesuksesan menangani bencana. Itu disebutkan Boston, terus bom Paris, ya, terus Brussels. Ya. Artinya berkat latihan, setiap orang tahu dengan tepat apa yang harus dilakukannya tanpa harus diberitahu. Ya. Demikian juga para ofisial ya bisa menangani korban kritis dengan segera membawanya ke rumah sakit. Nah, kita sudah belajar, Bapak Ibu sudah terbiasa juga dengan apa itu triase apa bisa dilakukan di tempat kejadian, ya, oleh para medis melalui sistem apa yang sudah sering dipraktekkan dalam latihan. Ini menjadikan berkat latihan seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan, membuat semua proses berjalan lancar. Nah, kita coba berimajinasi ya. Hampir setiap hari dalam kepadatan lalu lintas itu, saya tidak tahu apakah di dalamnya itu memang ada korban kritis ya. Kecelakaan lalu lintas itu kan bencana juga, silent disaster ya. Kalau dalam dihitung setiap tahun itu korbannya katanya lebih banyak dari korban karena bencana alam. Nah, sering kita tiap hari kalau di jalan-jalan di kota lah, di Jogja saja pasti ketemu ambulan ya, yang meraung-raung dan ya. Saya pernah lihat film itu, saya lupa ya, film di Netflix itu. Ternyata ada ambulan ini
tidak, ambulan itu tidak harus mobil, ambulan itu bisa sepeda motor. Ya, saya lupa di negara mana di film. Nah, kita mungkin Bapak Ibu kan pernah, hampir pernah lah ya menggunakan jasa apa, Gojek ya, driver Gojek online itu. Artinya kita butuh sesuatu, ada yang menyediakan, ada yang menjembatani. Ya misalnya habis ngajar ini saya pengen nasi goreng, tinggal ini berapa menit udah sampai. Nah itu bisa nggak driver ojek itu dilatih? Tidak semuanya harus ambulan. Ke rumah sakit kan? Ya ada program itu. Menurut Bapak Ibu gimana? Saya pernah lihat di film ini. Ya, ternyata ada ambulan sepeda motor. Ya. Kalau yang ringan mungkin diboncengkan di bawah ini, tapi itu dilatih. Ya, katakanlah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu, Go- Gojek online, dan drivernya dilatih. Mereka kan ada di mana-mana ya. Yang jaket oranye, yang jaket hijau, apalagi yang jaket yang ya ada banyak lah, ada Shopee, ada Grab, ada apalagi itu ya Maxim, ada lagi. Gimana menurut Bapak itu? Bisa nggak? Ya bahwa mereka diberi insentif, ya iya itu teknis ya, teknis. Bisa nggak driver ojek itu dilatih? Tidak semuanya kan ambulan. Ambulan setiap hari meraung-raung. Apa betul mereka perlu dibawa ke semua rumah sakit? Menurut Bapak Ibu gimana? Bisa. Ya, karena Ya, Prof. respon Izin, Prof. time itu. Ya, Jadi pengalaman terkait ambulan, Prof. Izin. Ini ya, kemarin gempa Cianjur, Prof. Jadi hampir setiap menit bunyi suara ambulan, Prof, di jalanan ini. Dan setelah kondisi sudah mulai mereda gitu, Prof. ya, Tapi ambulan tetap terus berbunyi, ini berdampak psikologis kepada petugas dan masyarakat eh, yang terdampak gitu, Prof. Karena secara psikologis masyarakat mengira ini masih ada korban, padahal pencarian penyelamatan pada saat itu sudah mulai dihentikan gitu, Prof. Dan akhirnya kami juga petugas juga ini akhirnya kami di posko itu kami minta ke Polres untuk bisa mengecek, Prof. Ternyata mohon maaf isinya itu bukan korban, Prof, tapi beras 2 karung, mie instan 2 dus itu. Jadi dari luar Cianjur datang cuman mau memberikan bantuan simbolis terus direkam media ini yang mungkin bisa menjadi pembelajaran, Prof, bagi kita terkait dengan hal ini pada saat darurat. Banyak saudara-saudara kita yang juga ingin memberikan bantuan sekaligus ingin diupload di media. Ini kan berbicara konteks ambulan nih, Prof, mungkin salah satu bisa kita diskusikan, Prof, izin. ya, terima kasih. Ternyata meraung-raung, isinya beras dan mie supaya dapat jalan. Padahal suara itu juga secara psikologis ya, eh, mengganggu, artinya ada gangguan psikologis lah. Orang-orang serem jadinya. Iya. Nah, itu juga faktor disiplin ya, integritas. Ternyata isinya beras dan ya. Nah, artinya coba kalau misalnya ojek online itu dilatih apa? Dilatih untuk first aid. Ya. First aid maka ada respon time itu akan jadi baik sekali. Tidak semua harus ambulan mobil. Kita akan mungkin mungkin ya kita salah satu eh, negara di Asia Tenggara ya, yang mempunyai sistem seperti itu. Ya di film itu saya lihat di Eropa ya. Ya, ya siapa pembinanya? Mungkin pembinanya ya Polantas atau ya Polantas kan punya seksi pelopor keselamatan lalu lintas ya. Karena kecelakaan lalu lintas itu korbannya memang banyak sekali kalau diakumulasikan setiap tahun, lebih besar dari korban karena bencana alam. Ya, ya.
Itu bisa dipakai. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Bentar. Share lagi. Bentar. Nah, share lagi. Tentang informasi ya. Nah, prior information ya artinya informasi sebelumnya ya. Nah, dalam konteks ini di jurnal ini ya, dalam konteks prior information ini ya, ya, dalam konteks ini nanti setiap orang itu dapat meminta informasi, menyebarluaskan dan menerima informasi yang andal kan ya valid ya. Eh, Baik yang bersifat teknis maupun yang lebih mudah diakses. Beserta penjelasan yang diperlukan termasuk tentang peringatan dan saran tentang cara berperilaku yang tepat jika terjadi bencana. Tentang risiko, informasi tentang risiko yang mereka hadapi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk membatasi atau mengurangi apa di sini dikatakan mengurangi risiko ya. Nah, but the risk to which they are expected and they measure to adopt to limit and reduce. Jadi untuk membatasi atau mengurangi risiko serta untuk mengatasi atau membatasi dampak bencana. Langkah-langkah pencegahan dan peringatan itu bervariasi tergantung pada jenis bencana yang diperkirakan. Nah, saya di di fakultas saya ada teman yang pernah dikirim studi di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Eh, di sana 4 musim kan, tentunya. Ya, dia cerita nih, menurut dia ya, saya nggak perlu sebut namanya. Amerika tuh bullshit. Loh kenapa bullshit kan? Ya bullshit lah, ngomong kosong aja semua. Ya, bicara HAM dia pemerintahnya ya, semau maunya melanggar, menginvasi, semua harus nurut, menginvasi negara lain. Apa? Tapi kelebihannya dua katanya. Satu lupa, kelebihan satunya ramalan cuacanya itu tepat. Ramalan cuaca, saya tanya tepatnya gimana? Tepat kalau kita mau keluar itu kalau lagi musim apa, itu tanya informasi ke bagian lalu diberitahu nanti jam sekian akan ada badai salju di lokasi ini setebal ini dengan kecepatan angin itu tepat sekali. Ya. Dia cerita karena pakai teknologi canggih satelit cuaca, Bang. Dia cerita konon katanya dua negara yang ramalan cuacanya itu presisinya sangat tepat itu Amerika Serikat dan Cina. Kita pun ada BMKG kan, tapi selalu rentangnya kan lebar. Ya sekarang lumayan ya akan hujan deras di sini. Nah katanya Amerika seperti itu dan itu dilayani dengan baik. Termasuk harus siap-siap bawa pakaian apa karena nanti jam sekian ada. Atau ad- prepare. Jadi kalau mau ada apa, diminta untuk tidak keluar dari rumah atau dari apartemen karena akan ada badai salju dengan kecepatan angin. Dan itu terjadi betul. Ya, jadi informasi tentang ramalan cuaca akan terjadinya. Tapi saya tanya bencana bisa nggak? Bencana belum bisa. Ya, paling memprediksi. Ya, seperti kita kuliah awal minggu kapan gempa nggak bisa dicegah, belum diketahui kapan terjadinya, hanya dimodifikasi untuk mengurangi. Nah,
Kalau kita gimana? Kayak ramalan cuaca atau itu udah baik atau belum? Menurut Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu kan di banyak yang eh, di lembaga-lembaga kebencanaan ya. Ramalan cuaca kita. Karena kita ini karena negara dua musim kadang-kadang abai terhadap itu. Teman saya itu cerita, ya, mereka kenapa yang 4 musim itu? Karena kalau kedinginan, kalau ini bisa mati, gitu. Kalau kita kepanasan bisa ngiyup di bawah pohon, buka baju kipas-kipas sudah. Mereka kejebak di jalan, nggak pakai apa katanya, yang sini terus sarung tangan itu, nggak siap-siap, kejebak meninggal karena dingin, membeku apa terus. Kalau membeku ya dipotong katanya. Tangannya membeku, potong karena udah nggak bisa lagi, darahnya sudah. Nah mereka bagus sekali ya. Itu dia cerita. Amerika semuanya bullshit, yang bagus ada dua apa satunya lupa deh. Oh satunya punya koboi ya hebatnya, dan ramalan cuacanya tepat. Yang lain tuh omong kosong. Kalau di Indonesia gimana ramalan gitu? Ramalan cuaca untuk menurut Bapak Ibu? Izin Prof, Ya, sebenarnya kalau memang secara teori untuk meramalkan suatu prediksi cuaca di wilayah ya, subtropis itu jauh lebih gampang, Prof. ya. Kalau kita Oh, lebih gampang. kebetulan Ya, saya di BMKG, kalau dari teori-teori yang kita ya, pelajari selama saya sekolah, jadi ya. mempelajari untuk meramalkan cuaca di daerah lintang tinggi itu jauh lebih gampang. Bahkan di jamnya, di menitnya pun kita Ya. bisa kita bisa perkirakan secara pasti. Tapi kalau untuk meramalkan Secara di pasti. wilayah-wilayah lintang rendah seperti Indonesia ini susah karena dinamika atmosfernya tuh sangat tinggi. Jadi Ya, ya. saat jam sekarang bisa hujan, jam berikutnya bisa terang gitu, Prof. Kalau secara Oh, teori seperti itu. ya. Ada pengaruhnya dengan alat teknologinya nggak, Pak? Mungkin alat Lebih ke teknologinya. lebih ke dinamika atmosfernya Ya, saja, ya. Prof. Jadi dinamika atmosfer di Oh, wilayah lebih ke Katulistiwa, dinamika. Hmm. di wilayah lintang Ya, rendah itu memang memang sangat fluktuatif dibandingkan dengan lintang tinggi. Kalau lintang tinggi ya. kebanyakan cuacanya tuh stabil, tapi kalau di wilayah lintang rendah kayak di Indonesia ini cuaca dinamis, Dok. Itu yang Dinamis. Sulit untuk diprediksi itunya, ke kualitasnya ya. Oh, karena itu bukan karena ya alat teknologinya ya. Iya. ya makanya tadi saya dengar Prof bilang Amerika bisa akurat itu bukan suatu hal yang menurut kami yang di Ah, BMKG bukan suatu hal iya. yang wah. Karena apabila kami di BMKG Indonesia dikasih di BMKG Amerika, insya Allah akan sama, Prof. Kita akan bisa Kan oh memprediksi itu secara ya. detail. Karena Iya, faktor itunya ya, dinamika benar itu. faktor itunya. Oh, Dan iya, juga iya. mereka negara maju tentu coverage dari radar dan segala macamnya sudah hampir satu wilayah ya. Satu US itu sudah di coverage Iya. oleh radar. Sedangkan juga keterbatasan kita di Indonesia kan masih ada daerah-daerah yang istilahnya blank area. Oh Jadi kita iya, juga blank. terkendala terkendala wilayah itu. Terima kasih, Prof. Ya, makasih informasi. Ya, nanti saya kalau ketemu teman saya akan argumen ini tadi masukkan, saya sampaikan. Iya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, tapi informasi itu kalau ada orang nanya, dia pelayanan public service itu dilayani ya, dilayani dengan baik ya, Dilayani, Prof. dilayani ya. Katakanlah untuk keperluan misalnya ada eh, nakoda kapal ikan mau nanya ini gimana, nanti ada dilayani ya. Ya, bagus lah memang sudah seharusnya seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan lagi share. Eh, jadi di sini itu negara, otoritas regional, lokal, rumah sakit, sekolah, perusahaan menyediakan informasi. Ya, bahwa mereka mungkin meminta informasi dari katakanlah BMKG, itu kan hubungan kelembagaan ya.
dan menyusun menyediakan informasi yang berkualitas ya, sesuai prosedur dan dalam bahasa yang mudah dipahami orang mengenai resiko bencana, langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil ya, untuk menguranginya. Ya, ya ini kita lanjutkan ini dan partisipasi semua orang ya, ini ya di sini di jurnal ini dalam konteks partisipasi ini artinya semua orang dapat diajak berkonsultasi dan mampu berpartisipasi dalam menyusun rencana dan program pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta tanggap darurat dan bantuan serta dalam pengambilan keputusan tentang proyek publik atau swasta yang secara langsung atau tidak langsung ya directly or indirectly potentially cause of exer- exacerbate disaster ya kira-kira langsung tidak langsung dapat berpotensi menimbulkan atau memperparah bencana ya. Nah, di mana partisipasi itu dilakukan? This participation take place at both national and local. Jadi partisipasi ini berlangsung di tingkat nasional dan lokal. Implementasinya melibatkan partisipasi semua badan lokal. Ya. Nah, saya lanjutkan di sini. Bagi partisipasi. Nah, ini freedom expression. Ya. Ya. Freedom expression, sebentar. All person may express publish their opinion, part in public debate, action and reconstruction measure, plan in case disaster. Jadi semua orang itu di sini dikatakan tentang etika, prinsip etika, terapan etika sebelum bencana ya, sebelum terjadinya bencana. Freedom expression itu artinya semua orang itu dapat menyampaikan pendapat, kekhawatiran dan keinginannya secara terbuka dan mengambil bagian dalam debat atau diskusi publik tentang pencegahan risiko bencana, tentang prediksi otoritas publik dan badan swasta, dan tentang bantuan dan langkah-langkah rekonstruksi, measure plan in case of disaster, yang direncanakan jika terjadi bencana. Nah, saya lanjutkan aja ini. Akses to justice. Akses terhadap keadilan. Ya, kita sering mendengar ya kata keadilan. Akses to justice, sebentar, saya akan coba. Maaf, saya semalam nggak sempat baca. Dosen tuh katanya kan baca duluan aja Bapak. Ya, apalagi materinya ada. Saya minta maaf, semalam ada acara belum sempat baca. All person have the right to and effective legal protection aspect and animal. Adopt. Oke. Reduction measure and to organize relief. Jadi akses terhadap keadilan ya, di situ disebut akses to justice. Apa kita sering mendengar kata keadilan ya, ada banyak konsep yang tidak mudah kita definisikan. Kadang-kadang lebih mudah dengan dideskripsikan daripada didefinisikan. Artinya definisi itu melalui pendeskripsian. Keadilan kan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau misalnya apa? Apa misalnya katakanlah apa batu, apa pohon gitu kan kalau itu kelihatan di fakultas geologi apa batu, pohon tuh. Tapi apa keadilan? Adil. Sering kita mendengar kata keadilan, akses terhadap keadilan. Apa adil itu menurut
menurut Bapak Ibu? Apa adil itu sama rata? Kalau menolong orang, bantuan dan semua, ya adil. Adil itu apa? Ya. Gila, Pak. Di situ dikatakan, ya, Cara ya, ngomongnya atau anu, ya, adil itu adalah eh, menghormati hak menghormati hak Pak, menghormati hak masing-masing, kemudian eh, menjalankan kewajibannya. Terus putus ya Pak? iya, iya, iya. Saya kira itu lebih, iya. Kalau kita bicara adil memang tidak lepas kira-kira dari dua kata itu, hak dan kewajiban. Jadi adil itu ya berikan sesuai apa yang menjadi hak-haknya ya. Setelah kewajibannya itu dipenuhi, misalnya. Hak bicara hak. Itu bukan adil itu sama rata atau ya. Adil itu sesuatu yang kelihatan selalu erat kaitannya dengan kata itu hak ya. Nah, setiap orang itu dikatakan itu berhak untuk memperoleh apa? eh, Berhak untuk mendapatkan rasa keadilan dan penyelesaian hukum yang efektif guna menjamin apa dalam konteks ini? Perlindungan, perlindungan, penghormatan dan pemunahannya yang terkait dengan langkah-langkah pencegahan yang telah direncanakan atau apabila pihak berwenang itu gagal mengambil tindakan untuk mengambil di sini langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta mengorganisir bantuan. Nah, ketika terjadi bencana ada kan yang dampak langsung dan tidak langsung. Nah, hampir semua sering terjadi yang sering mendapat yang apa kelompok yang apa ya yang rentan termasuk warga miskin ya, lebih besar risikonya untuk mendapat perlakuan yang menyangkut hak-haknya ya. Nah, itu memang tidak mudah ya ketika menghadapi realitas seperti itu. Nah, dari menyangkut keadilan gitu. Yang dirugikan selalu tanda pintu kelompok yang lebih lemah ya. Sama seperti misalnya kelompok yang lebih lemah itu apakah juga menyangkut minoritas? Bisa jadi. Nah, minoritas itu tidak selalu dalam hal jumlah. Minoritas itu bisa saja minoritas dalam hal jumlah, tapi dia lebih superioritas. Ya, iya. Dulu orang kulit putih ketika datang ke Nusantara, pribumi lebih banyak. Tapi kita menjadi minoritas segala-galanya. Diperlakukan tidak adil. Konon kalau kita baca sejarah atau kisah tutur, dulu kalau ya orang jangankan mendapat bantuan, misalnya bantuan kalau dari terjadi bencana atau karena alam atau karena kerusuhan. Kita orang pribumi itu masuk ke kamar bola, dia nggak boleh. Kamar bola mereka kan dulunya apa, biliar atau apa. Ikut pesta nggak boleh, kecuali priayi. Atau kalau eh, di pinggir jalan ketemu anak kecil tapi kulitnya putih, kita nggak boleh memandang, harus kita inferior betul. Nah, itu kan perlakuan tidak adil ya, setara. Nah, keadilan itu juga menyangkut tidak hanya persoalan ekonomi mungkin ya, tapi juga minoritas dalam hal apa? Dalam hal ras, dalam hal etnis, dalam hal keyakinan. Ya. Nah, itu akses terhadap keadilan. Pak. Mungkin di sini dikatakan, ya sering diperlakukan, ya, mungkin juga mungkin di rumah sakit dilihat, ya. Contoh kalau di bacaan yang lain, bacaan yang lebih awal itu ada ketika kejadian badai Katrina, ya. Namanya yang serem-serem itu namanya nama gender perempuan, Katrin. Nah, nah, itu nggak tahu kenapa itu namanya harus perempuan. Padahal yang serem-serem kan harusnya laki-laki. Gitu.
tampangnya lebih sangar atau apa. Nah, badai Katrina itu ada prasangka karena ras itu kan melalui diskriminasi rasial. Orang kulit hitam kadang-kadang dibiarkan dulu, terutama kalau petugas eh, bencana itu orang kulit putih. Sejarah mereka kan mereka itu dulu dianggap bukan manusia kan. Budak slave itu kan diperlakukan seperti binatang. Membekas dan perasaan superioritas orang kulit putih, ya itu badai Katrina jadi contoh. Selain itu dipersepsikan negatif, mereka itu menjarah aja, memasuki rumah-rumah yang ditinggal yang kulit prasangka. Belum-belum sudah terjebak pada prasangka yang basisnya adalah ras. Kulit hitam ada paling nanti membuat kerusuhan, ini penjara. Akhirnya mereka karena di itu ya sudah sekalian aja rumah yang kosong di Satroni. Nah, ternyata di Amerika negara yang banyak bacaan contohnya Amerika. Kecuali tsunami Indonesia kan salah satu bencana terbesar abad 21 itu tsunami. Banyak belajar dari Indonesia. Walaupun kita termasuk sukses ya dalam penanganan itu. Pasca bencana rehabilitasi itu diakui dunia sukses. Kita harus katakan sukses ya sukses. Termasuk musibah jatuhnya apa tuh pesawat yang Air Asia atau apa yang dari Surabaya ke tempat kita. Itu melibatkan partisipasi. Tadi partisipasi. Nelayan sampai apa semua terlibat. Dan cepat dan kita tidak paranoid. Membuka kesempatan. Ketika asing mau menawarkan kita tidak paranoid. Ya. Tidak paranoid itu curiga atau apa. Ya. Puji Ini sambung jangan. bareng izin Pak untuk mono. Ya. Ya. Ya, ya, saya off cam ya Pak. Lagi Ya. di ini. Apa sekarang itu kan lagi apa lagi gencar ya Pak terkait dengan keadilan iklim. Jadi ketidakadilan iklim gitu. Itu kan Ya. satu, ini kan mumpung bicara keadilan. Itu kan Ya. sebenarnya apa ada ketidakadilan karena negara-negara maju itu dia ya ibaratnya menghasilkan emisi yang kemudian yang sudah berjalan sejak apa dulu zaman apa namanya itu industri muncul Revolusi. kemudian menghasilkan emisi kan Pak sampai sekarang Ya. dan kemudian dampaknya kan dirasakan kondisi sekarang. Nah kalau dibilang Indonesia itu kan tidak semuanya petani misalkan ya yang menghasilkan emisi tapi kemudian mendapatkan dampak. Nah kemudian muncullah yang namanya carbon trade, perdagangan karbon gitu. Nah pertanyaan saya apakah cukup adil Pak dengan seperti itu gitu. Sementara dampaknya yang sangat luar biasa dengan kompensasi carbon trade yang juga nggak jelas ini itu kan kayak pasar goib ya. Sampai sekarang aksesnya juga susah, komunitas juga tidak bisa mengakses itu. Sementara mereka harus beradaptasi dengan ketidakadilan itu untuk keberlangsungan hidupnya. Menurut Pak Lukmono gimana ya Pak cara menyikapi ini artinya menjelaskan ini gitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Saya tidak tahu persis gimana jawabnya ya. Mungkin nanti teman yang lain. Tapi memang itu ya negara-negara maju itu mereka sudah merusak tatanan alam sejak pertama abad berapa itu? Awal abad. Sejak ditemukannya mesin uap terus terjadi transformasi industrialisasi kan emisi gas karbon ya yang menjadikan. Lalu kita Betul, Pak. diminta, iya, kita diminta untuk menjadi penyangga apa itu paru-paru dunia. Kita tidak boleh diatur sampai ke ibaratnya tidak boleh mereklam apa itu hutan-hutan kita. Ya, ya memang itu bagian dari ekosistem. Tapi kita dihabis pakai diancam. Ya, itu tidak adil. Itu selalu terjadi. Negara merasa kuat, negara-negara yang lebih maju akan selalu menekan. Itu karena akibat dari
adanya stratifikasi global yang lebih kuat. Nah, manusia itu homini locus. Jadi mereka, oh ya, kalau kita mau ngomong agak kasar, mereka mau-maunya aja, mau-maunya saja. Kita ikut menerima dampaknya sejak revolusi industri, ya. Nah, ketika kita juga mau berusaha mencoba mematikan hutan-hutan kita didikte habis, di watch habis, diancam-ancam. Tidak adil memang, tapi itulah dunia, Pak. Kata orang, nah adil itu nanti katanya kalau sudah eh, kita di yang ada keadilan itu di alam lain. Negara besar itu nggak ada ceritanya. Ya, mereka mau mikir kepentingannya sendiri. Tapi siapa tahu yang lain mau menambahkan gitu. Ya, ya. Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, mengelaborasi lagi. Ya, Mohon izin menanggapi ini. iya. Ini terkait juga kayak kurikulum dari dari MMP kita ya, yang terutama yang kayak manajemen dan konsep kebencanaannya itu kita itu terlalu itu tadi Pak, kita terlalu disetir dengan propaganda dari negara-negara maju, terutama Amerika itu ya, yang seenaknya sendiri dia membuat kebijakannya yang tidak adil ya. Dia bisa menekan kita dan kita tidak bisa menekan balik. Seperti program-program MDGs dan SDGs itu kan sangat kita didikte kan. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, sementara kita juga pengen hidup, pengen maju, pengen mengejar ketertinggalan kita gitu. Kita mau memperbaiki, contohnya yang terakhir itu kan kayak produk sawit ya, CPO itu kan dipermasalahkan, itu apa namanya itu, diperdagangkan, kayak di blacklist kita itu, di embargo ya. Padahal itu kan hak kita juga untuk membuat ekonomi kita itu lebih baik itu. Di dalam prakteknya kita pasti nggak mungkin lah, manusia itu pasti ada efeknya gitu ketika kita membuka lahan, mengganti hutan kita dengan sawit, itu kan ya pasti ada efek sampingnya itu kayak gitu itu, dan kita di kurikulum kita itu seakan-akan SDGs dan sebagainya itu seakan-akan itu kayak kehidupan surga itu ya. Kita mengagung-agungkan itu, padahal kita juga sebenarnya tahu itu, artinya kita juga punya hak juga untuk menentukan hidup kita juga gitu loh. Jadi janganlah terlalu kita kurikulum kita itu juga terlalu disetir oleh mereka gitu ya. Seakan-akan SDGs itu sudah yang terbaik lah, padahal prakteknya itu nggak mungkin kita seperti kehidupan di surga yang ditentukan oleh mereka gitu ya. Mungkin itu bisa kita tinjau ulang lah. Idealnya itu ya kita juga belajar dari negara-negara yang
embargo yang disanksi oleh Amerika seperti Iran, seperti mana lagi, Korea Utara, itu mereka malah Ya, bisa bangkit dengan kekuatan mereka sendiri gitu ya. Jadi kita harusnya lebih nasionalis lah gitu, dengan tidak terlalu mau disetir dengan mereka, dan kita juga harusnya punya power ya mudah-mudahan ke depan ya itulah kurikulum kita juga jangan terlalu ikut mereka lah gitu Pak. Mungkin itu Pak. iya, sepakat itu saya ya. Jadi memang eh, semua harus ada dekonstruksi lalu rekonstruksi termasuk di kurikulum kita ya. Nah, memang kalau ada katakanlah tadi contoh Korea Utara, Korea terus Iran, mereka diembargo habis karena ketahanan mereka, resilience mereka lalu punya inisiatif ya, biasanya menjadi lebih kreatif. Ya. Nah, kita kalau didikte habis ya, terus selamanya akan didikte habis. Ya. Mereka katakanlah kayak Freeport ya, saya bukan ahli pertambangan ya, disiplin saya tidak di situ. Itu Amerika, Freeport itu kan perusahaan tambang terbesar di dunia. Itu alam di sana, kalau kita lihat dari gambar atau cerita katanya rusak ya. Alam udah rusak, nggak tahu nanti untuk generasi berikutnya ditambang habis. Sementara Amerika juga sebetulnya kan, katakanlah Amerika lah contohnya, itu punya juga kandungan tambang tapi tidak ditambang habis. Ya, lalu senjata yang dipakai ngancam itu embargo. Nah, kita sebaiknya juga jangan terlalu nurut, jangan terlalu jadi anak manis. Ya, semua didikte habis. Itu semua itu perusahaan leadership lah dalam bidang apapun. Nggak ada ceritanya yang gratis itu. Mereka punya kepentingan yang dipikirkan ya negaranya sendiri. Ya. Termasuk tadi kayak sawit, kita yang bisa kita katakanlah untuk eh, memutar ekonomi ya ada hutan yang terus diganti oleh itu. Tapi sedikit-sedikit begitu ini diembargo. Akhirnya juga pertimbangan ekonomi bisnis juga. Konkretnya negara-negara besar itu ya jahat juga. Ya, ya mudah-mudahan kita punya inilah bisa lebih mandiri. Ya, kalau lepas sekali memang katakanlah kecuali kita tangguh kayak ya mungkin saya salah kita tangguh seperti kayak Korea Utara atau kayak Iran yang tangguh itu siapa? Rakyatnya harus siap diembargo itu. Ya, katakanlah negara-negara terutama Amerika dan sekutunya. Nah, saya kira itu ya, siapa tahu yang lain mau menambahkan. Ya, yang lain mau menambahkan. Ya, Sehingga ya Pak Luk, ya, adil itu subjektif ya. bagi bagi Amerika mungkin adil dengan memberikan pembayaran karbon gitu. Tapi bagi kita nggak adil karena nggak sebanding dengan ketidakadilan yang sudah dilakukan gitu ya Pak. Yang sekarang ya ini. ya. Bisa jadi memang ada persoalan subjektivitas juga. Nah, siapa? Iya, betul. Ya, mereka yang kuat itulah yang mendefinisikan konsep itu. Tapi tetap ada adil itu tadi yang seperti katakan. Bicara hak dan kewajiban. Berilah sesuai dengan hak-haknya. Selalu, katakanlah kalau dalam konteks apa itu, ada secara politik, ya ada yang disebut kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama itu untuk menentukan adil, siapa yang menentukan? Biasanya mereka yang kuat. Ya, ya, seperti itu. Ya, itulah subjektifnya di situ. Ya. Ini masih ada beberapa ini.
saya kira bisa dibaca sendiri ya, didalami sendiri ya. Pencegahan bencana di kawasan rekreasi dan wisata, ya, eh, disaster prevention at the workplace, di rekreasi dan bencana, eh, pencegahan bencana, disaster prevention in public places, particularly school and hospital, dan rumah sakit, ya. Lalu special prevention measure for the most vulnerable group, kita singgung sedikit ya. Itu kita benturkan dengan contoh-contoh kita sudah, ya. Sebentar. Akses to disaster di tempat kerja ya, pencegahan bencana ya. Di mana ini? Rekreasi dan turis area. Pencegahan bencana di kawasan rekreasi dan di turis area. Ya. Kanjuruan itu termasuk apa itu? Kalau Bapak Ibu kita bicara di ini ya, rekreasi dan turis area. Nonton bola itu rekreasi atau apa itu? Belum. Stop share ya. Disaster prevention in tourist area. Ya, kalau workplace itu kan kita ya gimana ya? Sebentar saya tutup aja dulu ya. Katakanlah kita mulai dari yang mana ini? Eh, di tempat kerja. Bapak Ibu ke tempat kerja, katakanlah di bengkel-bengkel, terus di pabrik apa itu. Sering beberapa kali kan pabrik mercon itu terjadi ledakan ya. Lalu juga lokasinya di tempat di perkampungan di tengah perumahan penduduk ya. Terus alat-alat keselamatan yang di bengkel-bengkel ya. Itulah dilema kita ya. Nah, ya itu masih menjadi masalah kita lah itu. Masalah bersama ya. Di tempat kerja semua pekerja itu harusnya dikatakan diinformasikan tepat waktu tentang risiko bencana di tempat kerja mereka dan tentang dampak bencana alam dan teknologi. Mereka menerima pelatihan khusus dalam pencegahan bencana dan kemungkinan terhadap respon. Sedikit sekali, katakanlah bengkel, kita lihat aja di tempat kerja bengkel-bengkel besi itu. Yang paling standar mungkin ada beberapa yang belum ada pemadam api. Lalu di bengkel-bengkel las itu, Bapak Ibu mungkin pernah ke bengkel las mengelas apa ini. Kan itu pijarnya itu luar biasa kan. Kita lihat aja langsung nggak silo. Nah tukang las itu itu standar kan diinspeksi. Saya dengar diinspeksi oleh petugas dari kabupaten atau dari ketenaga kerjaan. Itu kan pakai apa tuh? Pakai topeng yang ini, ya pelindung mata untuk mengurangi kekuatan pijar. Tapi kadang-kadang jarang dipakai karena kan repot itu ya. Saya pernah dulu tanya kenapa nggak pakai, Pak? Repot, Pak. Itu kan karena kurangnya ini edukasi dan pelatihan. Mereka yang menggampangkan karena efeknya kan tidak langsung. Berapa tahun pasti konon sudah nggak bisa lagi malam hari matanya nggak melihat. Kalau mulai senja karena sering gitu. Belum alat standar pemadam api ya, itu nggak ada. Lalu kita lanjutkan tentang tadi pencegahan di tempat rekreasi dan turis, rekreasi dan turis area. Ya, kalau kita di pantai katakanlah Gunung Kidul itu, saya lama nggak ke sana. Itu ada nggak petugas apa itu penjaga keselamatan pantai itu
Ada nggak? Kalau ada memadai nggak? Mereka dilatih dengan baik, dengan peralatan yang baik misalnya. Bapak Ibu pernah lihat? Ya, tentu di situ ada peringatannya bahwa dilarang berenang di sini jam sekian atau apa. Nah, semua individu itu diinformasikan tentang potensi resiko di situ dikasih. Potensi resiko, potensi terjadinya bencana ya, selama kegiatan rekreasi atau wisata mereka, serta tentang dampak bencana, ya, alam dan bahaya teknologi. Nah, mereka harus dapat memperoleh manfaat dari informasi khusus yang tepat tentang pencegahan itu dan kemungkinan respon mereka terhadap bencana. Yang memungkinkan mereka itu di situ dikatakan untuk mengetahui, ya, dalam bahasa yang mudah dipahami tentang bencana dan tentang rencana bantuan, bagaimana bertindak jika terjadi bencana. Ya, ya, ditulis katakanlah di pantai-pantai Samudra Hindia di Jawa bagian selatan itu ada penjaga pantai nggak Pak? Atau hanya peringatan saja. Lalu juga rekreasi nonton bola di Kanjuruhan itu, saya nggak tahu itu kan bagaimana yang bertanggung jawab sudah harus dimintai pertanggungjawaban jawab supaya harapannya tidak terulang lagi. Itu ceroboh betul. Bikin stadion, lalu seketika itu pintunya ditutup. Ketika terjadi keributan, polisi langsung menembakkan gas air mata. Panik ternyata, kerumunan panik. Saling injak, banyak yang meninggal. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sering masih terjadi. Ya. Ini yang terus berikutnya eh, sekolah dan rumah sakit. Ya. Ya, tadi saya beri contoh saja, otokritik itu. Gedung Babarsari, lantai 5 betul-betul saya tidak bayangkan kalau sampai terjadi gempa bumi yang datang tiba-tiba, lalu ada kelas penuh di satu gedung Agus Salim itu, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 5. Ya, mereka panik, bisa-bisa karena panik, mereka saling tubruk-tubrukan, ada yang melompat atau karena panik. Ya. Aksesnya cuma satu, akses masuk, akses keluar. Nggak ada pintu darurat atau eh, tempat apa itu yang dibikin sedemikian rupa untuk merosot atau ya, pintu darurat emergency exit atau ya. Nah, lalu special plan for the most vulnerable group itu ya, untuk kelompok yang paling vulnerable, siapa mereka? Siapa kelompok yang paling vulnerable? Itu. Yang wanita hamil, anak-anak, penyandang cacat, orang lanjut usia, orang sakit, orang terluka. Ya. Kelompok minoritas, ya. Minoritas itu minoritas karena etnis, karena ras, ya etnis ras itu sama saja lah. Kalau ras itu karena fisik, mungkin biologis, etnis itu karena budaya ya, atau, eh, dan karena agama, ya itu paling rentan. Ya. Kelompok minoritas etnis, agama, serta anggota masyarakat yang paling tidak beruntung, termasuk mereka yang menjadi korban rasisme. Ada beberapa kali mengalami kerusuhan rasis, ya, yang dilatar belakangi karena sentimen rasisme, sentimen ras, ya, yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Yang penting asal ya, itu prasangka yang basisnya, ya, ada yang mereka didiskriminasi. Diskriminasi itu diperlakukan tidak adil, termasuk dalam ketika terjadi bencana, hanya karena beda, beda rasnya, beda etnisnya, beda keyakinannya. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin nggak bisa nih sampai akhiri aja sampai sekian. Eh, saya minta ketua kelas, selain saya juga akan menghubungi
Prof. Joko ya. Kalau bisa minta fasilitasi link Zoom, nanti saya informasikan. Termasuk Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Joko, minta lagi satu difasilitasi Zoom ya untuk kuliah. Jamnya saya menyesuaikan ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih banyak yang aktif karena tugas ya. Bisa malam, terserah lah. Malam boleh, sore boleh, pagi boleh, tapi diinfokan sebelumnya. Saya nunggu kabar ya. Saya akhiri dulu sampai di sini ya. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi, insya Allah minggu depan sekali lagi. Lalu sesuai kesepakatan kita akan ujian tulis, tapi non paper ya. Jadi nanti dikirim saja lewat alamat email non paper. Nanti kira-kira seminggu lah dikumpulkan non paper dia tulis. Ya. Nah, untuk kuliah terakhir mungkin ya kalau masih bisa 2 kali juga nggak apa-apa juga. Saya akan menyinggung lagi teori-teori etika ya, yang paling tidak sering banyak dipakai ya. Basis pengambilan keputusan yang etis dari pendekatan filsafat moralnya. Sampai di sini, Bapak Ibu, sepakat ya? Udah jam 11. Ada yang mau didiskusikan atau ada usulan atau ada? Ya? Ada yang mau disampaikan? Ada. Bu Alia ini sepertinya mau ada pesan, ada. Ya gimana? Nggak keluar suaranya. Ya, Halo, izin Pak. ya. Ya, nanti kita tentukan lagi satu kelas, satu pertemuan lagi. Tambah Adapun lagi, waktunya bebas ya Pak ya. bebas ya. Kalau Bapak fleksibel aja Pak untuk waktu dan harinya. Ya, saya lebih fleksi time ya. Tapi diinfo sebelum minimal Oke. tidak dadak sekali. Misalkan mau kuliah jam 10, saya baru diinfo jam 9. Ya, jadi saya bisa prepare. Yang Oke. lain, ya, Siap. terima kasih Bu Alia. Dibicarakan teman-teman. Makasih Pak. Nanti kita lanjut di WA grup aja ya Pak untuk kesepakatan hari dan Oh jam. ya, ya saya nunggu di WA grup ya. Iya Ya, Pak. Ya. ya. Terima kasih Pak. Saya kira sama-sama ya. Saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita masih bisa ketemu lagi. Sukses semua, sehat selalu. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima Ya, kasih. sama-sama.